ada yang bantu untuk biarkan di depan. Sini Pak, kaca tindak. Ayo cepat. Ayo dulur, cepat dulur. Merapat. Ayo dulur, merapat dulur. Ben ngerti kantor Polresta Banyuwangi sampean. Oh, siap. Ketemu lagi. Anak ini. Gimana ini? Ayo, Aman. oi, semua. Pengerti kantor-kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saudaraku, kawan-kawan seperjuangan, bahwa hari ini kita bagian daripada masyarakat yang terutama di wilayah pantai pesisir di Banyuwangi. Ini adalah bagian kecil dari kawan-kawan yang mengikut sertakan karena sangat dadaan sekali, betul? Saya menghubungi kawan-kawan semuanya hanya dengan rentan waktu 4 atau 3 jam, betul? Ini akan saya sampaikan kenapa kami tidak mempunyai waktu lama untuk menghubungi kawan-kawan, menyampaikan latar belakang kenapa kami harus turun di lapangan. Karena perlu kami sampaikan bahwa ada satu orang kawan kita yang menjadi korban penganiayaan oleh warga negara asing. Yang kalian tahu adalah warga asing itu diduga yang sebagai direktur, dan mungkin hari ini sudah dilepas dari direktur yacht klub yang ada di Marina Boom. Bapak-bapak tahu semua bahwa Marina Club atau yacht klub di sana secara kebijakan pemerintah di wilayah Marina Boom itu diperbolehkan untuk memperjualbelikan miras. Bahwa sama-sama kita ketahui bahwa di Marina Boom juga terkadang terjadi adanya pertontonan DJ. Namun kawan-kawan semua, yang memprihatinkan hari ini justru Bapak Suro yang diminta oleh warga wilayah Mandar untuk melakukan memeriahkan Hari Raya Idul Fitri menggunakan sound system yang tidak begitu besar. Dengan beraninya warga negara asing ini mencabut sound system dan melakukan penganiayaan. Ini tidak bisa dibenarkan, betul? Kami marah karena itu adalah sebuah kebiasaan. Kami sudah terbiasa dulu, bukan Boom Marina Boom, tapi dulu THR. Kami bebas masuk berhiburan kalau ketika kita dalam kondisi Hari Raya Idul Fitri, betul? Tapi hari ini dibatasi. Bahkan pengeras suara yang tidak begitu besar sekalipun dicabut oleh mereka dan melakukan penganiayaan. Singkat cerita kawan-kawan, pemeriksaan itu bergulir di Polresta Banyuwangi. Ternyata besok mau diadakan sidang tipiring. Kawan-kawan harus tahu, sidang tipiring itu tidak lebih dan tidak kurang seperti kalian pada saat terkena tilang di kepolisian, ya, di lalu lintas, kemudian disidangkan hanya dengan beberapa menit dan putus. Ini melukai keadilan, betul? Bayangkan Pak Suro ini patah tulang. Pak Suro ini patah tulang dan disampaikan di dalam gelar perkara oleh Polresta Banyuwangi bahwa seolah-olah ini adalah tindak pidana ringan. Ini benar-benar
melukai keadilan kita semua. Betul? Oleh karenanya, kawan-kawan semuanya, kita adalah dalam satu barisan. Hari ini Bapak Suro, besok bisa jadi kalian-kalian semua. Betul. Oleh karenanya, satu sama lain kita segaris seperjuangan. Betul? Hari ini kami akan menghadap dengan pejabat-pejabat yang ada di Polresta Banyuwangi. Bapak-bapak semuanya, silakan menunggu di depan gerbang Polresta Banyuwangi. Ya, sambil lalu kami akan menyerahkan surat pemberitahuan aksi minggu depan. Satu. Yang kedua, besok saudara Suro ini sepertinya dipaksakan untuk sidang tipiring besok di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Oleh karenanya, bukan hanya Polresta Banyuwangi, kejaksaan yang mempunyai kewenangan untuk monitor perkara, ketua pengadilan juga harus monitor dalam perkara ini. Hal yang tidak bisa dibantah adalah ini menuai sorotan publik. Kenapa Polresta Banyuwangi dalam menangani perkara ini terkesan lebih banyak berkoordinasi dengan terlapor, padahal Polresta Banyuwangi, kepolisian, kejaksaan, tugas dan wewenangnya adalah harusnya mengawal kepentingan pelapor. Terlapor sudah ada pengacaranya, ya. Oleh karenanya negara membentuk jaksa, tugasnya menuntut, pengacara untuk membela. Tapi ini kebalik, dibolak-balik. Oleh karenanya ini adalah sebuah perlakuan yang tidak adil. Kita tidak bisa biarkan ini. Semangat! Semangat! Demikian kawan-kawan, mungkin ada sepatah dua kata yang perlu disampaikan oleh penasihat hukum. Nanti selanjutnya kami akan melanjutkan karena kami sudah ditunggu oleh PJU Polresta Banyuwangi. Hasilnya seperti apa kami akan sampaikan ke kawan-kawan semuanya. Dan saya pastikan, saya Nanang Slamet Rojak, ketika kawan-kawan semuanya menerima ketidakadilan, percayalah kami di garda terdepan dan dikawal oleh semua barisan kita. Setuju? Baik, terima kasih atas waktunya kawan-kawan semua yang mau membersamai kita hari ini dalam menegakkan keadilan. Saya selaku salah satu penerima kuasa, saya sangat tidak paham bagaimana logika hukum yang terjadi hari ini. Sudah jelas-jelas bahwa pada saat pelaporan, pasal yang disangkakan adalah pasal 466. Kemudian sekira 3 hari yang lalu baru mendapatkan perubahan pasal 471. Seakan-akan ini adalah pelanggaran. Pak, saya ingatkan ya, dalam lokus dan tempus yang sama bahwa klien kami sudah mendapatkan perlakuan, yakni diduga penganiayaan. Ini kan sangat, bagaimana logika hukum kita hari ini? Kalau misalkan, apakah saya ini salah dalam berkuliah dulu? Atau bagaimana sebenarnya hukum ini? Saya sangat menyesal ketika hari ini klien saya tidak mendapatkan perlakuan yang adil, seadil-adilnya. Padahal klien saya ini orang yang ingin memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Terus kemudian dipukul hari ini, saya duga itu dilindungi. Ada apa ini? Jangan-jangan ini dugaan pasal pesanan. Jangan seperti itu. Hukum itu pada prinsipnya adalah sama semuanya di mata hukum. Tapi kemudian hari ini apa? Kemudian ini dibolak-balik. Benar apa yang dikatakan oleh penasihat hukum Nanang Slamet. Bagaimana sebenarnya? Ini Pak Kapolri, ini Pak, sampai perlu koreksi ini. Kapolda Jatim, Bapak kan baru juga nih Pak, katanya pindah ini. Dengar-dengar baru pindah nih, Kapolda Jatim, baru Kapolda Jatim. Harus tahu, ini sudah nggak benar kayak gini nih. Dirubah-rubah, diputar-putar. Hari ini saya membuat surat, kita menolak dan keberatan atas pasal yang disangkakan. Dan beberapa dokumen, ini bukti hasil ronsen klien kami sudah kakinya patah tulang. Dalam lokus dan tempus yang sama. Ingat ya, kalau berbeda, oke nggak masalah. Kita sama-sama belajar hukum. Tapi kalau ngomongkan hukum dalam lokus dan tempus yang sama, bagaimana ini? Ini hasil ronsennya. Ini saya bawa hasil ronsennya.
kakinya jelas-jelas patah. Kemudian ini dianggap sebagai luka ringan. Gimana? Kalau hanya di peradilan kan besok Pak Suro, Pak besok sampean udah bareng-bareng juga, gantian mukul, gantian matahin, sama-sama ditipiringkan. Kalau misalkan biar sama-sama aja sudah. Nah, kita ini laporan tujuannya untuk mendapatkan kepastian hukum, bukan diputar-putar dibolak-balik. Saya mendengar itu. Itulah kan sudah wilayah yang diistimewakan. Apa sih beratnya? Cuman event tahunan 1 tahun sekali loh. Ada 365 hari 1 tahun itu. Cuman 1 hari. Berapa hari Pak ya? Dipakai di sana? 2 hari. Cuman 2 minggu dipakai di sana buat masyarakat berevent. Sisanya masyarakat sudah nggak protes. Pemda Banyuwangi ini jadi catatan khusus ini. Bu, Ibu, ini ada catatan khusus. Warganya sampean dianiaya nih Bu. Ini jadi catatan khusus ini. Gimana perlakuannya Bu? Itu udah dibebaskan, masyarakat cuma minta 2 minggu. Masyarakat cuma minta 2 minggu dalam memeriahkan Hari Raya Idul Fitri. Itu keberatan. Katanya sound systemnya kekerasan lah, ini volumenya terlalu keras. Lah, namanya memeriahkan ya memang terlalu keras. Kita dia live DJ setiap minggu nggak masalah. Minum-minuman mau setiap hari kita sudah tutup mata. Ini kok masih disalahi masyarakat. Lawan. Bu, ini masyarakat marah. Saya jelas menyampaikan bahwa saya sudah membuat surat pemberitahuan aksi minggu depan. Sekira ada 1000 massa yang akan hadir di Polresta Banyuwangi. Dan juga tidak luput mungkin akan ke Pemda Banyuwangi kita. Siap. Kejelasan di mana toleransinya. Siap. Boleh aja lapor ke Banyuwangi. Investor itu kita nggak menutup mata. Kita ya ini era globalisasi bagaimana bentuknya sudah. Kita sudah masa bodoh. Tapi 2 minggu kita minta acara. Sisanya itu ada 300 harian lebih, 340 harian. Itu gimana itu? Masa sih nggak bersedia toleransi? Kita padahal udah toleransi selama itu. Jelas kami akan melawan. Tenang Pak, sampean nggak sendirian. Ada masyarakat yang membersamai sampean semua dalam mendapatkan kepastian. Terima kasih. Tunggu sebentar ya. Kami akan